Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya membuat orang lain otomatis diam, segan, bahkan merasa tertekan tanpa sebab? Sosok seperti ini seringkali bukan karena pangkat, kekayaan, atau penampilan, melainkan karena aura bawaan dari hari kelahiran mereka. Dalam kepercayaan Jawa, hari lahir atau weton diyakini menentukan karakter, jalan hidup, hingga energi mistis seseorang. Nah, salah satu weton yang paling banyak dibicarakan karena daya mistisnya adalah weton pahing. Konon, orang yang lahir pada hari ini memiliki wibawa alami, tatapan tajam, dan energi spiritual yang begitu kuat, hingga membuat orang segan tanpa alasan logis. Banyak tokoh besar, raja, bahkan spiritualis Jawa diyakini lahir pada weton ini. Malam ini kita akan membuka tabir rahasia weton pahing, mulai dari aura mistisnya, kekuatan gaib, perjalanan hidup penuh ujian, hingga bagaimana rezeki dan jodohnya menurut primbon Jawa. Mari kita telusuri bersama 7 bab berikut yang akan mengupas tuntas mengapa weton pahing begitu disegani hingga kini. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka tabir misteri weton pahing yang karakter batinnya disebut-sebut paling sakral. Siap, mari lanjut. Aura mistis weton pahing. Mengapa orang segan tanpa sebab? Dalam budaya Jawa, ada satu keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Setiap manusia lahir membawa pancer, pusat energi yang melekat sepanjang hidupnya. Pancer inilah yang kemudian memengaruhi karakter, jalan hidup, bahkan cara orang lain memperlakukan dirinya. Nah, ketika kita bicara tentang weton pahing, maka kita sedang membahas salah satu weton yang dikenal memiliki pancer paling kuat di antara pasaran Jawa. Orang yang lahir di weton pahing digambarkan seperti memiliki magnet gaib. Kehadirannya kerap membuat suasana berubah. Bayangkan sebuah ruangan penuh canda tawa, lalu tiba-tiba orang berweton pahing masuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, perlahan suasana jadi lebih tenang. Orang-orang mulai menahan sikap, bahkan tanpa sadar merasakan tekanan batin. Bukan karena mereka menakutkan secara fisik, melainkan karena energi yang dipancarkan dari dalam jiwa mereka begitu kuat. Primbon Jawa menyebut neptu pahing bernilai 9. Angka ini bukan sembarangan. Dalam filosofi Jawa, angka nine dianggap puncak kesempurnaan. Angka terakhir sebelum kembali ke nol, titik awal dan akhir kehidupan. Karena itu, orang kelahiran pahing dipercaya membawa beban energi besar, sebuah kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan weton lain. Energi ini sering membuat orang di sekitarnya merasakan getaran aneh, antara kagum, segan, sekaligus sedikit takut. Sejak kecil tanda-tanda itu biasanya sudah terlihat. Banyak cerita dari orang-orang tua di desa yang mengatakan bayi kelahiran pahing berbeda dengan bayi pada umumnya. Tangisannya terdengar nyaring, panjang, seolah punya getaran yang menusuk. Tatapan matanya seringkali tajam, seperti orang dewasa yang mengawasi sekitarnya. Ada pula yang mengatakan, anak berweton pahing tumbuh dengan sifat keras kepala yang sulit ditaklukkan, namun sekaligus memiliki kecerdasan mengamati yang tinggi. Seiring bertambah usia, sifat ini makin kentar. Mereka tidak banyak bicara, lebih suka diam dan memperhatikan. Namun justru dari diam itulah lahir kewibawaan. Orang pahing tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu memamerkan diri untuk dihormati. Gerak tubuh mereka tegas, tatapannya mantap, dan setiap langkahnya menunjukkan keyakinan diri. Aura inilah yang membuat orang lain otomatis memberi ruang dan respek, bahkan meski belum saling mengenal. Leluhur Jawa juga meyakini bahwa orang pahing sering membawa aura pamomong. Artinya ada semacam pelindung gaib yang menyertai perjalanan hidupnya. Aura ini tidak hanya menjaga dirinya, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Bila seseorang berniat baik, maka keberadaannya menenangkan, seperti payung yang melindungi dari terik matahari. Tetapi bila ada orang berniat buruk,
Aura orang Pahing dapat berubah menjadi menakutkan, membuat lawannya ciut tanpa perlu perkelahian. Tak heran orang-orang desa sering berpesan, "Ojo sembrono karo wong Pahing, mergo atine abot." Jangan sembarangan dengan orang kelahiran Pahing, sebab hatinya berat. Berat di sini maksudnya bukan keras kepala semata, tetapi energi batin mereka begitu dominan, sehingga mampu menekan hati orang lain. Banyak orang mengaku, saat berhadapan langsung dengan tatapan orang Pahing, mereka merasa seolah rahasianya terbuka, seolah isi hati terbaca. Aura mistis inilah yang menjadikan orang Pahing sering dianggap punya karisma alami seorang pemimpin. Mereka tidak selalu memegang jabatan tinggi, tidak selalu kaya raya, tetapi kehadirannya sulit diabaikan. Dalam format atau perkumpulan, orang Pahing sering jadi pusat perhatian meskipun tidak berusaha mencarinya. Bahkan tanpa mereka sadari, orang lain sering menjadikannya panutan, tempat bertanya, atau sekadar sandaran dikala bingung. Dengan semua tanda ini, jelaslah bahwa aura mistis weton Pahing bukanlah isapan jempol. Ia nyata dirasakan oleh orang-orang sekitar. Inilah alasan mengapa banyak yang segan, hormat, bahkan takut tanpa sebab logis ketika berhadapan dengan mereka. Sebuah kekuatan tak kasat mata yang membuat weton Pahing berbeda dari yang lain. Kekuatan spiritual bawaan ucapan jadi kenyataan. Orang Jawa percaya bahwa setiap weton membawa garis energi gaibnya sendiri. Tidak semua orang memiliki pancaran spiritual yang sama. Ada yang sekadar hidup menjalani nasib, ada pula yang diberkahi kekuatan luar biasa sejak lahir. Weton Pahing termasuk dalam golongan kedua. Dari leluhur hingga orang tua zaman dahulu, mereka sering mengingatkan, hati-hati karo wong Pahing. Tembunge kerep dadi kenyataan. Artinya orang yang lahir pada pasaran Pahing seringkali memiliki kekuatan spiritual bawaan yang membuat ucapan mereka menjadi doa, bahkan kadang kutukan. Bagi sebagian orang modern, hal ini mungkin terdengar seperti mitos atau sugesti belaka. Namun dalam pengalaman masyarakat Jawa, fenomena ini nyata. Tidak jarang ketika seorang dengan weton Pahing melontarkan kata-kata yang penuh emosi, baik marah maupun mendoakan, maka semesta seakan bergerak mengikuti vibrasi energi mereka. Inilah sebabnya orang Pahing sering diingatkan untuk berhati-hati dalam berbicara. Satu kalimat bisa menjadi berkah, namun juga bisa berubah jadi musibah. Konon kekuatan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari garis spiritual yang diturunkan. Pasaran Pahing sendiri memiliki nilai neptu yang tinggi, membawa sifat panas sekaligus penuh getaran gaib. Ketika energi itu berpadu dengan karakter bawaan seseorang, muncullah kekuatan mistis yang sulit dijelaskan logika. Ada cerita-cerita di desa yang sering diwariskan dari mulut ke mulut, bagaimana seorang Pahing yang hanya berkata, "Awas, nanti kamu jatuh." Ternyata beberapa saat kemudian kejadian itu benar-benar menimpa orang yang dimaksud. Namun kekuatan ini tidak selalu berarti menakutkan. Justru jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi jalan berkah. Banyak orang Pahing yang dikenal sebagai penyembuh, guru spiritual atau pemimpin yang karismanya kuat, karena setiap ucapan mereka memotivasi dan menggerakkan banyak orang. Kata-kata doa, restu, dan petuah mereka sering menjadi kenyataan, membawa rezeki dan keselamatan bagi yang mendengarkan. Orang Jawa lama menyebut kekuatan ini sebagai tunggul semire, yaitu kemampuan menghubungkan suara batin dengan jagat gaib. Itulah sebabnya orang Pahing sering disebut memiliki linduing lathi, lidah yang berguncang membawa getaran nyata. Bila seorang Pahing marah dan mengucap sumpah serapah, dampaknya bisa berat. Tetapi jika ia menyalurkan rasa ikhlas dan doa yang tulus, hasilnya luar biasa. Usaha lancar, jodoh dimudahkan, rezeki terbuka. Maka pelajaran penting bagi mereka yang lahir di bawah weton Pahing adalah menguasai lisan. Jangan mudah terpancing emosi. Jangan suka mengucapkan kata kasar, karena getaran kata bisa kembali pada diri sendiri. Sebaliknya, biasakan mengucapkan hal-hal baik, mendoakan kebaikan orang lain, memberi restu dengan tulus, atau sekadar menyebarkan kata penuh harapan. Itu semua akan kembali sebagai energi positif yang menguatkan hidupnya. Disinilah rahasia besar weton Pahing. Kekuatan spiritual bawaan mereka adalah pedang bermata dua. Ucapan bisa jadi kenyataan, entah sebagai anugerah atau musibah. Hanya dengan pengendalian diri, laku prihatin, dan kesadaran spiritual, orang Pahing bisa menjadikan karunia ini sebagai jalan keselamatan. Bukan sebaliknya, perjalanan hidup penuh ujian, tempa besi menjadi baja. Hidup orang yang lahir di weton Pahing jarang sekali berjalan mulus. Sejak kecil hingga dewasa, mereka hampir selalu dihadapkan pada berbagai cobaan yang datang silih berganti. Seolah-olah alam sengaja menguji kesabaran, kekuatan, dan keteguhan hati mereka. Dalam pandangan Primbon Jawa,
Hal ini bukan kebetulan semata, melainkan bagian dari garis hidup yang sudah ditetapkan. Weton pahing memang dilahirkan untuk ditempa seperti besi panas yang harus dipukul berkali-kali agar menjadi baja yang tangguh. Cobaan yang dialami weton pahing bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji lewat kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan sejak kecil, ada pula yang diuji lewat hubungan sosial yang penuh pertentangan. Tidak jarang mereka menghadapi rasa iri dari orang-orang di sekitarnya, karena wibawa dan keberuntungannya seringkali menimbulkan rasa tidak suka. Bahkan dalam urusan asmara pun, perjalanan mereka kerap kali penuh liku. Hubungan yang tampak harmonis bisa runtuh begitu saja tanpa alasan yang jelas, seakan-akan semesta sedang mengajarkan arti ketabahan. Namun di balik semua itu, ada pelajaran berharga yang membentuk karakter mereka. Orang berweton pahing dikenal sebagai pribadi yang kuat menghadapi tekanan. Semakin besar masalah yang datang, semakin besar pula kekuatan batin mereka untuk bertahan. Jika orang lain mungkin sudah menyerah saat dihadapkan pada kegagalan, mereka justru menjadikan kegagalan itu sebagai bahan bakar untuk bangkit kembali. Dalam bahasa Jawa sifat ini disebut toto, tidy land with action, yakni ketelitian, keteguhan, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman pahit. Tidak sedikit kisah orang berweton pahing yang awalnya jatuh bangun dalam hidup, namun akhirnya berhasil mencapai puncak kesuksesan. Semua itu karena ujian yang mereka alami membuat mental dan batinnya jauh lebih siap dibandingkan orang lain. Hidup yang keras menempa mereka menjadi pribadi yang matang, bijak, dan memiliki daya tahan luar biasa. Dari sinilah muncul pepatah Jawa yang sering dikaitkan dengan weton pahing. Sing kuat bakal unggul, sing sabar bakal mulia. Artinya siapa yang kuat akan menang, dan siapa yang sabar akan dimuliakan. Ujian hidup itu juga membuat weton pahing memiliki naluri yang tajam. Mereka mampu membaca arah perubahan hidup, bahkan sebelum hal itu terjadi. Seperti seorang petani yang sudah bisa menebak datangnya musim hujan hanya dengan melihat tanda-tanda alam. Orang pahing bisa merasakan kapan waktunya mereka harus bertahan, kapan waktunya mengambil langkah besar, dan kapan harus menunggu dengan tenang. Kepekaan inilah yang membuat mereka jarang benar-benar jatuh dalam kesulitan. Sekalipun hidup mereka penuh badai, selalu ada jalan keluar yang mereka temukan. Akhirnya, perjalanan hidup yang penuh ujian itu membuat orang berweton pahing disegani. Mereka bukan hanya segan karena aura mistis yang dimilikinya, tetapi juga karena ketangguhan hati yang jarang dimiliki orang lain. Jika sudah melewati masa-masa sulit, mereka akan tampil seperti baja yang tidak mudah bengkok, bahkan mampu menjadi pelindung bagi orang-orang di sekitarnya. Hidup mereka adalah bukti bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan proses untuk melahirkan kekuatan sejati, kepemimpinan alami, dan daya wibawa weton pahing. Orang Jawa meyakini bahwa setiap weton membawa tanda lahir atau jejak spiritual yang memengaruhi sifat dan arah kehidupan pemiliknya. Weton pahing dikenal memiliki daya kepemimpinan alami yang sulit ditandingi. Sejak kecil, mereka biasanya sudah menunjukkan kecenderungan untuk menjadi pusat perhatian, bukan karena mereka haus sorotan, melainkan karena ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain dengan sendirinya menaruh hormat. Aura kewibawaan itu bukan sekadar soal tampilan fisik atau cara berbicara, melainkan lahir dari energi batin yang terpancar kuat. Bahkan saat mereka berada di kerumunan, orang dengan weton pahing kerap menonjol tanpa berusaha. Wajah yang tenang, sorot mata yang tajam, dan sikap tubuh yang tegas seringkali membuat orang lain merasa segan. Inilah yang oleh orang Jawa disebut waskita, kemampuan alami untuk membaca situasi, sekaligus mengatur arah tanpa harus banyak bicara. Kepemimpinan alami mereka juga terlihat dari cara mereka mengambil keputusan. Pahing tidak suka berlama-lama dalam keraguan-raguan. Sekali mereka sudah memutuskan, biasanya langkah itu teguh hingga akhir. Keyakinan yang kuat membuat mereka dihormati dalam kelompok, karena orang lain merasa ada tempat untuk bersandar. Mereka ibarat pohon besar yang mampu menaungi dan melindungi orang di sekitarnya. Namun kepemimpinan itu tidak datang tanpa tantangan. Ada kalanya sikap tegas mereka disalahpahami sebagai keras kepala. Ada pula saat di mana mereka dianggap terlalu dominan, sehingga memicu kecemburuan. Tetapi sejatinya, weton pahing tidak berniat menundukkan orang lain demi kepentingan pribadi. Mereka hanya merasa bahwa tanggung jawab adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Dalam pandangan leluhur Jawa, orang dengan weton pahing memang dilahirkan sebagai pangarsao, yaitu sosok yang didapuk untuk memimpin, bukan untuk mengikuti. Menariknya, kepemimpinan alami ini tidak hanya berlaku di lingkup pekerjaan atau organisasi,
melainkan juga dalam kehidupan keluarga. Banyak orang Pahing yang sejak muda menjadi sandaran bagi keluarganya, meski belum mapan secara materi. Mereka sering tampil sebagai penguat moral. Kata-kata mereka menenangkan, sikapnya meyakinkan, dan tindakannya bisa memberi rasa aman. Dalam dunia kerja atau usaha, aura wibawa ini menjadi modal besar. Mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari atasan maupun mitra. Banyak tokoh besar, baik di bidang politik, bisnis maupun spiritual diketahui lahir di Weton Pahing. Bukan semata karena mereka pintar berbicara, tetapi karena orang lain merasa yakin saat dipimpin oleh mereka. Inilah yang menjadikan Pahing sering dikaitkan dengan takdir besar, seolah kehidupan selalu menuntun mereka untuk naik ke posisi penting. Tetapi ada pesan leluhur yang patut diingat. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpa. Kepemimpinan alami yang dimiliki Weton Pahing juga bisa menjadi ujian berat. Jika tidak mampu menjaga kerendahan hati, mereka bisa terjerumus dalam kesombongan. Jika tidak mampu mendengar suara orang lain, mereka bisa kehilangan dukungan. Karena itu, keseimbangan antara tegas dan bijaksana menjadi kunci. Kepemimpinan Pahing bukan sekadar soal memerintah, melainkan tentang menjadi teladan. Mereka dihormati bukan karena jabatan atau harta, tetapi karena sikap hidup yang berkarakter. Inilah alasan mengapa Weton Pahing disebut memiliki daya wibawa bawaan. Ia bukan dipelajari, melainkan melekat sejak lahir sebagai anugerah sekaligus amanah. Hubungan antara dunia gaib, khodam leluhur, dan perlindungan misterius. Orang yang lahir di bawah naungan Weton Pahing kerap dipercaya membawa ikatan batin yang kuat dengan alam gaib. Sejak dulu, para tetua Jawa meyakini bahwa setiap manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian, melainkan selalu ditemani oleh energi kasat mata yang membentuk benteng perlindungan. Bagi mereka yang berweton Pahing, kehadiran khodam leluhur menjadi sangat menonjol, bahkan sering memberikan tanda-tanda nyata dalam kehidupan sehari-hari. Khodam leluhur ini diyakini bukan sekadar penjaga, melainkan juga pembimbing yang menuntun jalan hidup. Mereka bisa hadir dalam bentuk bisikan intuisi, mimpi-mimpi yang penuh makna, atau perasaan waspada yang tiba-tiba muncul di saat-saat genting. Ada banyak kisah turun-temurun tentang orang Pahing yang seakan lolos dari mara bahaya secara tidak masuk akal. Misalnya terhindar dari kecelakaan, selamat dari niat jahat orang lain, atau memperoleh pertolongan tak terduga. Semua ini dianggap sebagai bentuk perlindungan gaib dari khodam leluhur yang tidak ingin keturunannya celaka. Selain itu, dunia gaib seakan memiliki ikatan khusus dengan Weton Pahing. Sifat alamiah mereka yang berwibawa, berani, dan memiliki pancaran aura kuat membuat makhluk halus sekalipun segan. Tidak jarang orang Pahing mengalami pengalaman aneh, berjalan di tempat angker, namun merasa jalan itu terbuka, bermalam di hutan sunyi tanpa gangguan, atau justru dihormati oleh makhluk tak kasat mata. Seakan-akan ada garis perlindungan yang melingkupi tubuh dan jiwa mereka. Namun, ikatan dengan dunia gaib ini juga membawa tanggung jawab besar. Bila orang Pahing menyalahgunakan karunia tersebut untuk kesombongan, kekerasan, atau memperalat ilmu gaib demi merugikan orang lain, maka energi pelindung bisa berbalik menjadi beban. Khodam leluhur yang mestinya melindungi bisa menarik diri, bahkan memberikan peringatan keras, melalui musibah atau jalan hidup yang mendadak terjal. Oleh karena itu, pepatah Jawa menekankan pentingnya ngajeni leluhur, menghormati garis darah dan warisan spiritual yang diwariskan sejak dahulu kala. Ada pula kepercayaan bahwa khodam leluhur pada Weton Pahing sering mengambil wujud binatang gaib seperti macan putih, naga, atau burung gagak hitam. Hewan-hewan simbolis ini bukan makhluk nyata, melainkan representasi energi leluhur yang muncul dalam mimpi atau pertanda tertentu. Bila seseorang bermimpi berulang kali didatangi sosok semacam itu, sering diartikan sebagai sinyal bahwa khodam leluhur sedang aktif memberikan perlindungan. Perjalanan batin orang Pahing biasanya diwarnai oleh banyak peristiwa kebetulan yang sulit dijelaskan. Ada kalanya mereka menemukan jalan rezeki dari arah yang tak disangka, bertemu orang yang tepat di saat yang krusial, atau merasakan firasat yang kemudian benar-benar terjadi. Semua itu diyakini sebagai getaran gaib yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia tak kasat mata. Pada akhirnya, hubungan orang Pahing dengan dunia gaib bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disyukuri dan dijaga. Mereka dituntut untuk hidup selaras, menjaga laku spiritual, serta selalu mendoakan para leluhur agar ikatan ini tetap membawa kebaikan. Bila dilakukan dengan tulus, energi gaib ini akan menjelma menjadi payung misterius yang menjaga mereka. Sepanjang hidup,
bahkan hingga keturunannya kelak. Perjalanan rezeki dan keberuntungan Weton Pahing. Dalam primbon Jawa, rezeki bukan hanya sebatas harta benda atau uang yang dapat dihitung dengan angka. Rezeki juga mencakup keselamatan, ketenangan hidup, kesehatan, pertemanan yang tulus, hingga keberuntungan-keberuntungan kecil yang datang tanpa disangka. Bagi mereka yang lahir di bawah naungan Weton Pahing, perjalanan rezeki seolah memiliki jalannya sendiri yang unik, berliku dan seringkali penuh kejutan. Orang dengan Weton Pahing dikenal memiliki energi penarik, keberuntungan yang jarang dimiliki weton lain. Ada kalanya mereka terlihat sedang berada di ujung tanduk, menghadapi kesulitan ekonomi atau terhimpit masalah, namun tiba-tiba ada jalan keluar yang datang begitu saja. Seolah-olah semesta memberikan pertolongan pada saat yang paling genting. Inilah salah satu ciri khas rezeki Weton Pahing. Selalu ada jalan, meskipun terkadang datang di detik terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, rezeki Weton Pahing sering datang dari jalan yang tidak terduga. Misalnya, mereka bisa mendapat keuntungan dari sebuah usaha yang tadinya dianggap kecil, mendapat pertolongan dari orang asing yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya, atau dipertemukan dengan peluang besar tanpa sengaja. Bahkan ketika mereka kehilangan sesuatu, tak lama kemudian ada gantinya yang lebih baik. Kejadian seperti ini membuat banyak orang menganggap Weton Pahing memiliki daya magnet rezeki yang kuat. Namun, perjalanan rezeki mereka bukan berarti mulus tanpa hambatan. Weton Pahing seringkali diuji dengan naik turun kondisi finansial. Ada masa di mana mereka bisa menikmati kelimpahan yang luar biasa, namun ada pula masa di mana mereka harus jatuh bangun, berjuang keras, bahkan sampai titik terendah. Akan tetapi, ujian inilah yang membuat mereka semakin tangguh dan tidak mudah menyerah. Mereka belajar dari pengalaman, memperkuat intuisi, dan semakin pandai membaca peluang. Keberuntungan Weton Pahing juga erat kaitannya dengan sikap dermawan mereka. Dalam primbon disebutkan, semakin ikhlas orang Pahing berbagi, semakin deras pula aliran rezeki yang akan datang menghampiri. Seolah ada hukum gaib yang menjaga keseimbangan. Setiap kebaikan yang mereka tabur akan kembali dengan bentuk yang lebih besar. Karena itu, orang-orang yang lahir pada weton ini sering disarankan untuk tidak pelit, tidak menahan sedekah, dan selalu membuka tangan bagi yang membutuhkan. Selain itu, rezeki Weton Pahing kerap datang melalui jejaring pertemanan dan relasi. Mereka memiliki kemampuan untuk memikat simpati orang lain, sehingga mudah mendapat dukungan atau tawaran kerjasama. Bahkan ada kalanya mereka tidak perlu bersusah payah mencari, karena orang lainlah yang justru mendekati mereka dengan kesempatan. Energi sosial inilah yang membuat perjalanan rezeki Weton Pahing tidak pernah benar-benar sepi. Keberuntungan mereka juga sering hadir dalam bentuk perlindungan dari bahaya finansial. Saat orang lain jatuh dalam kerugian besar, orang Pahing justru masih mendapat jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Seolah ada pagar gaib yang melindungi mereka dari kehancuran total. Walaupun sesekali mereka merasakan sakitnya kegagalan, tetap saja mereka mampu bangkit lebih cepat dibanding orang lain. Pada akhirnya, perjalanan rezeki Weton Pahing adalah perjalanan naik turun yang penuh pelajaran, di mana setiap ujian justru menjadi pintu menuju keberuntungan yang lebih besar. Hidup mereka mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya tentang usaha manusia, tetapi juga tentang restu semesta, doa leluhur, dan kekuatan spiritual yang menyertai langkah mereka. Rezeki dan jodoh, magnet keberuntungan dan kesetiaan. Orang yang lahir di Weton Pahing sering digambarkan seperti pohon besar yang berakar kokoh di tanah subur. Kehidupannya mungkin tak selalu berjalan mulus, bahkan terkadang dihantam badai persoalan, ujian ekonomi, hingga cobaan hidup yang terasa tak ada habisnya. Namun keistimewaan mereka terletak pada ketangguhan hati dan ketekunan langkah. Setiap kali badai mengguncang, mereka memang bisa terhempas, namun tidak pernah tumbang. Setelah masa sulit berlalu, rezeki mereka kembali mengalir, seakan alam membuka jalan baru yang tidak disangka-sangka. Rezeki orang Pahing memang sering bersifat naik turun. Ada kalanya melimpah ruah hingga mereka mampu membantu banyak orang di sekitarnya. Namun ada pula saat-saat tertentu di mana kondisi ekonomi mereka terpuruk, memaksa mereka berhemat dan bertahan dengan kesabaran. Meski begitu, satu hal yang unik adalah mereka hampir tak pernah benar-benar kekurangan. Selalu ada pintu rezeki lain yang terbuka, meskipun kecil, namun cukup untuk menjaga hidup tetap berjalan. Inilah yang membuat orang Pahing disebut sebagai pribadi yang podo untung. Selalu ada keberuntungan yang melingkupi mereka.
walau kadang datang di saat-saat genting. Selain itu, daya tarik orang Pahing tidak hanya terpancar dalam urusan rezeki, tetapi juga dalam urusan asmara. Mereka dikenal memiliki magnet alami yang memikat banyak hati. Wajah mungkin biasa saja, tapi pancaran wibawa, ketegasan, dan karisma dari sikap mereka membuat lawan jenis sulit berpaling. Tak jarang, orang Pahing digambarkan seperti cahaya lampu yang mengundang kupu-kupu datang mendekat. Mereka punya keistimewaan dalam mencuri perhatian tanpa harus bersusah payah. Namun dalam soal jodoh, orang Pahing sering diuji. Karakter keras kepala, sikap tegas, dan kadang sulit mengalah sering menimbulkan gesekan dalam rumah tangga. Mereka butuh pasangan yang sabar, pengertian, sekaligus berani menghadapi sikap dominan mereka. Jika dipasangkan dengan pribadi yang lemah, rumah tangga bisa sering diwarnai pertengkaran. Tapi bila bertemu dengan pasangan yang seimbang, hubungan itu akan menjadi kokoh seperti baja. Konon weton yang paling cocok mendampingi Pahing adalah mereka yang lahir di pasaran. Waga atau Ponegoro kombinasi ini dipercaya menciptakan keseimbangan. Di satu sisi ada ketegasan, di sisi lain ada kelembutan yang menenangkan. Sedangkan dengan sesama Pahing, hubungan bisa menjadi penuh api, bersemangat, penuh gairah, namun rawan benturan karena sama-sama keras dan ingin menang sendiri. Kekuatan cinta orang Pahing ada pada kesetiaan. Meski sering dikelilingi banyak pengagum, ketika sudah mantap memilih pasangan, mereka akan memegang komitmen sekuat janji. Mereka rela berkorban, bekerja keras, dan bahkan menghadapi pahit getir kehidupan demi orang yang mereka cintai. Kesetiaan ini menjadi magnet tersendiri yang membuat pasangan merasa aman dan terlindungi. Maka bila berbicara tentang rezeki dan jodoh orang Pahing, satu kalimat yang paling tepat adalah mereka seperti matahari yang tak pernah padam. Kadang tertutup mendung, kadang sinarnya redup, namun pada akhirnya tetap bersinar, menerangi diri dan orang-orang di sekitarnya. Rezeki mereka mungkin berliku, cinta mereka mungkin diuji, tetapi keberuntungan dan kesetiaan selalu menjadi penopang utama dalam perjalanan hidupnya. Penutup dan kesimpulan weton Pahing. Perjalanan memahami weton Pahing seolah membawa kita menyelami samudra luas yang penuh misteri. Sejak awal telah disinggung bahwa Pahing bukanlah weton biasa. Ia dilahirkan dengan beban sekaligus anugerah, aura wibawa yang melekat, daya tarik yang memikat, serta ikatan spiritual yang dalam menjadikan orang berweton Pahing sosok yang menonjol dalam lingkungannya. Namun semua itu tidak hadir begitu saja tanpa harga. Jalan hidup mereka dipenuhi ujian, ibarat besi yang harus ditempa berkali-kali sebelum benar-benar menjadi baja yang kuat. Dalam bab-bab sebelumnya kita telah melihat bagaimana Pahing diuji oleh perjalanan hidupnya. Ia seringkali menghadapi cobaan berat yang menguras tenaga, pikiran, bahkan hati. Tetapi justru melalui ujian-ujian itu, mereka ditempa menjadi pribadi yang tangguh, sabar, dan berjiwa besar. Kesulitan yang dialami sejak muda biasanya menjadikan mereka sosok yang lebih dewasa dibanding teman sebayanya. Dari sinilah lahir kepemimpinan alami. Sebuah pancaran yang tidak bisa dipalsukan. Orang-orang Pahing tidak perlu berteriak untuk menunjukkan wibawa. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain menghormati. Kekuatan gaib yang menyelimuti Pahing pun tidak bisa dilepaskan. Seperti telah dijelaskan, ada hubungan erat antara weton ini dengan leluhur serta khodam pelindung yang menyertainya. Energi gaib itu ibarat perisai tak terlihat. Mereka sering terhindar dari bahaya, besar atau selamat dari kejadian yang nyaris merenggut nyawa. Tidak jarang pula mereka mendapat pertolongan misterius di saat paling genting. Semua ini menandakan bahwa Pahing adalah weton yang dirancang bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga sebagai penerang jalan bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.